semua yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan salah satu penulis novel yang paling terkenal dan sangat menginspirasi, yaitu Andrea Hirata. Akil Barok Badruddin Seman Said Harun, atau yang lebih kita kenal sebagai Andrea Hirata, lahir di sebuah desa kecil di Blitar. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan dunia buku dan cerita. Laut lepas yang membentang luas di depan rumahnya menjadi inspirasi tak terbatas bagi imajinasinya. Ombak yang bergulung-gulung baginya adalah metafora kehidupan yang penuh pasang surut. Sekolah dasar yang kumuh dan minim fasilitas tak menyurutkan semangatnya untuk belajar. Bersama teman-temannya, Ikal, Bintang, dan Arai, mereka membentuk sebuah kelompok belajar yang mereka sebut Laskar Pelangi. Di bawah Tuhan Premier tua, mereka saling berbagi mimpi dan cita-cita. Andrea muda sangat mencintai bahasa Indonesia. Ia seringkali menulis puisi dan cerita pendek yang ia sembunyikan di dalam buku hariannya. Namun, ia ragu untuk menunjukkan karya-karyanya pada orang lain. Hingga suatu hari, gurunya menunjukkan buku hariannya yang sangat terkesan dengan bakat menulisnya. Guru itu mendorong Andrea untuk terus menulis dan membagikan karyanya kepada orang lain. Setelah lulus SMA, Andrea merantau ke Jakarta untuk melanjutkan studi. Ia menumpang sebuah bus agar sampai di daerah Ciputat. Namun, supir bus ternyata malah membawa dirinya ke Bogor. Andrea lantas mulai kehidupan barunya di kota hujan tersebut. Di Bogor, ia memperoleh pekerjaan sebagai penyortir surat di kantor pos Bogor. Kehidupan di kota besar sangat berbeda dengan kehidupan yang pernah ia alami di kampung halaman. Ia bekerja serabutkan untuk menjaga hidupnya sambil tetap menulis. Walaupun begitu, kesulitan ekonomi serta kegagalan dan kegagalan tidak membuatnya menyerah. Ia terus berjuang untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang penulis. Hingga pada suatu hari, ia memutuskan untuk menulis sebuah novel yang terinspirasi dari pengalaman masa kecilnya di Blitar. Novel itu berjudul Laskar Pelangi. Dengan penuh semangat, ia menuangkan semua pengalaman dan perasaannya ke dalam novel tersebut. Setelah selesai, ia mengirimkan naskahnya ke beberapa penerbit. Awalnya, naskah Laskar Pelangi ditolak oleh banyak penerbit. Namun, Andrea tidak putus asa. Ia terus berusaha mencari penerbit yang bersedia menerbitkan bukunya. Hingga akhirnya, sebuah penerbit kecil tertarik dengan naskahnya dan memutuskan untuk menerbitkannya. Siapa sangka Laskar Pelangi menjadi fenomena sastra yang mengguncang Indonesia. Buku tersebut laris-manis di pasaran dan mendapatkan banyak pujian dari para kritikus sastra. Kisah tentang persahabatan, perjuangan, serta mimpi yang tertuang dalam novel tersebut berhasil menyentuh hati banyak pembaca. Pada Juli 2006, Andrea kemudian kembali menerbitkan buku keduanya, yaitu Sang Pemimpi. Dan pada Mei 2007 dilanjutkan dengan buku ketiganya, Edison. Di tahun yang sama, Andrea juga meraih penghargaan sastra Katolik. Pada November 2008, Andrea kemudian kembali menerbitkan buku yang keempat berjudul Mariamah Karpov yang berisi cerita tentang sekembalinya ia ke Pulau Belitung setelah menempuh pendidikan di Prancis. Pada tahun 2008, dua orang sutradara terkenal di dunia perfilman Indonesia, Riri Riza dan Mira Lesmana, memproduksi sebuah film yang berjudul sama, Laskar Pelangi, yang diadaptasi dari novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Tak jauh beda dengan penjualan novel, film Laskar Pelangi pun sama menjadi salah satu film yang paling banyak ditonton masyarakat Indonesia. Novel Sang Pemimpi akan menjadi film layar lebar oleh Mira Lesmana dan Riri Riza pada 17 Desember 2015. Pada tahun 2010, Hak Cipta Internasional untuk teknologi Laskar Pelangi ini dibeli oleh agen Amerika, di mana saat itu bukunya akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang bertuju untuk pasar luar.
Andre Hirata membuktikan bahwa dengan kegigihan dan semangat yang tak pernah padam, kita bisa meraih mimpi setinggi langit. Kisahnya menginspirasi banyak orang, terutama anak-anak muda, untuk terus belajar dan berkarya. Demikian cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga terinspirasi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.